tema yang disuwun, apa disuwun itu? Tema yang diminta oleh jamaah melalui takmir adalah hidup dirahmati Allah melalui Al-Quran. Hidup dipayungi rahmat Allah melalui Al-Quran. Dari kata-kata ini maka di situ tergambar Al-Quran itu sebagai wasilah, sebagai sarana Allah menurunkan, sebagai perantara Allah menurunkan rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dibarokai Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur rahmat Allah, nikmat Allah senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita semuanya. Sehingga karena rahmat Allah dan nikmat Allah itu kita sekarang berada di tempat yang termulia, tempat untuk melaksanakan ibadah kita di hadapan Allah secara khusus, secara spesial, yaitu di rumah Allah untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini melalui sholat ini kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur, hamba yang selamat dunyane, selamat akhirate, sugih dunyane, sugih ganjarane. Amin Allahumma amin. Hadirin, tema yang disuwun, apa disuwun itu? Tema yang diminta oleh jamaah melalui takmir adalah hidup dirahmati Allah melalui Al-Quran. Hidup dipayungi rahmat Allah melalui Al-Quran. Dari kata-kata ini maka di situ tergambar Al-Quran itu sebagai wasilah, sebagai sarana Allah menurunkan, sebagai perantara Allah menurunkan rahmatnya. Jelas nggih? Jamaah yang dirahmati Allah, rahmat itu apa? Makna rahmat itu sangat-sangat luas, seluas alam semesta, seluas berbagai macam makhluk yang ada di alam semesta ini. Di surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman,
berfirman nggih. Nek Rasulullah bersabda. Nek ustad dawuh atau ngendikan atau ceramah. Jadi ada sesuainya. Nek preman siji maneh. Preman iku nyocot. Dicocokno ngono ya. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Shadaqallahul adzim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku iku wasi'at menyelimuti, meluasi, melingkupi kulla syai' segala sesuatu. Seluruh makhluk Allah itu dapat rahmati Allah. Cuman lalu di ayat ini dilanjutkan fasa'aktubuha, dan aku menetapkan secara wajib, ya Allah mewajibkan dirinya sendiri, rahmat itu lilladzina, untuk mereka-mereka yattaqun, untuk mereka-mereka yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan mereka-mereka yang mau menunaikan sedekah wajib jenenge napa? Zakat. Walladzina, dan untuk mereka-mereka yang hum bi ayatina, terhadap ayat-ayatku, yu'minun, beriman. Kita kembali kepada kalimat wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu menyelimuti segala sesuatu. Luas makna rahmat itu. Sehingga itu tergambar di Asmaul Husna, nama Allah yang sering paling kita ucapkan melalui bismillah. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, atas nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang pemberi rahmat, Ar-Rahim juga yang pemberi rahmat. Nah, yang Ar-Rahman itulah gambaran daripada rahmat Allah untuk seluruh makhluknya, untuk seluruh manusia, beriman tidak beriman, iku ya Allah rahmati Gusti Allah. Jahat utawa wonge soleh oleh rahmati Gusti Allah secara keseluruhan. Apa diantaranya? Yang semuanya dapat rahmat dari rahmannya Allah itu. Rahman itu artinya kasihan. Allah senantiasa mengasihi, memberi. Ya seperti udara yang kita hirup untuk bernafas, oksigen, itu semuanya dapat. Beriman tidak beriman, jahat apa wonge soleh iso menghirup udara itu, termasuk napa? Alam semesta ini semuanya butuh udara itu. Tumbuh-tumbuhan ya butuh udara. Air untuk kehidupan, diminum, itu semuanya dapat. Beriman tidak beriman. Jadi mau kok wongi gara-gara gak iman terus gak oleh rahmati Allah, gak ono banyu.
Ya, mungkin sing paling pertama kali disiksa Gusti Allah iku ya wong Israel. Itu kan paling jahat iku. Cara gampangane ngono apa iku? Penduduk bumi negara yang paling jahat walaupun bukan seluruh umatnya, belum seluruh rakyat, tapi khususnya adalah pemimpin-pemimpin politikus-politikus yang ada di sana itu. Karena ia ingin menguasai apa? Negara-negara Arab dan bahkan kalau bisa menguasai dunia ya kayak gitu-gitu itu. Umpama krana Allah itu murka langsung kaono udara, kaono banyu, kaono tapi tetap saya oleh ya. Tapi ya nanti akhirnya tidak dapat yang satunya gitu loh. Rahman ini termasuk keselamatan secara umum, tidak ada bencana, itu ya rahmati Gusti Allah. Nah ini kalau hal ini kan seluruhnya dapat dalam waktu yang bersamaan ini. Sing sholat gak sholat ya oleh rahmati Gusti Allah ngeten nggih. Sing jenengan sakniki sholat mriki ya oleh rahmati Gusti Allah dalam arti rahman. Sing turu wae ndok omah malah sing gak sholat ya tetap oleh rahmati Gusti Allah dalam arti apa? Bisa menghirup udara, tidak ada bencana. Terus nanti ya bisa minum, tanah tempat terpijak itu apa? Tidak goyang, tidak bencana, tidak gempa bumi, semuanya itu dapat semuanya. Tetapi lalu fasa aktubuha, dan aku mewajibkan secara khusus nikmat rahmat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, Ar-Rahim itulah rahmat Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman itu rahimah. Rahim, bukan sekedar mengasihi tapi menyayangi. Nah, maka yang dimaksud dengan hidup dirahmati Allah melalui Al-Quran itu yang lahiriah tadi bisa masuk, tapi yang khusus adalah di sini adalah dirahmati Allah secara batiniah. Nggih, ada lahir dan batin. Dalam arti apa ini? Dimuliakan Allah, diridhoi Allah, ditenangkan hatinya oleh Allah, diberi pahala yang melimpah. Termasuk nanti juga berlaku ketika terjadi musibah bencana, ia diselamatkan oleh Allah. Bisa bahasa lain itu ma'unah. Apa ma'unah itu? Pertolongan Allah secara khusus, secara spesifik. Dalam contoh itu ma'unah itu dalam sebuah kecelakaan, rombongan ini kecelakaan, ada yang meninggal, ada yang patah tulang, tapi lalu ada yang lecet-lecet saja. Itu berarti ketika itu ada ma'unah secara khusus, perlindungan. Atau termasuk hanya dalam hitungan detik, sekian detik, ternyata dia terhambat oleh sesuatu, akhirnya dia tidak celaka, yang lebih dulu jalan celaka. Aku mau sido numpak pesawat iku mau wis. Aku mau kok akhirnya gak iso numpak pesawat gara-gara apa macet iku mau. Gini betul? Ya itu bisa juga. Jadi bisa saja rahmat Allah datang di balik apa? Di balik apa? Kemangkelan. Gara-gara macet ae akhirnya gak iso berangkat pesawat. Tiketnya apa hangus. Mangkel ngono iku ya. Bareng oleh seperempat jam informasi pesawat itu nyeblok. Maka yang merasakan rahmat tadi macet itu siapa?
Yaitu orang yang nggak jadi naik pesawat tadi itu. Ya Allah, apa terusan? Lah monggo aku mau gak kena macet lah wis numpak pesawat mamut aku pisan. Apa cara Surabaya? Mutar temenan iki mau sana. Loh ngono. Bisa. Mauna itu di situ. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka yang kita bicarakan rahmat di sini itu adalah yang tidak diberikan kepada keseluruhan manusia, tapi secara khusus, yaitu untuk orang-orang yang beriman. Apa di antaranya yang tidak berikan itu adalah pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengasihi itu bukan berarti dimuliakan. Ya karena Allah Rahman tadi itu. Contoh ono wong jahat, wong gak tahu ibadah, bendino dosa tok. Ngono iku kok duwike akeh. Jangan berpikir ya Allah wong kok ridane Gusti Allah iku ya apa. Lah padahal gak sholat, padahal gak iman, tapi duwike akeh diridani Allah. Ojo iku. Jangan salah, ngerti ya? Bukan karena diridhoi Allah itu. Bisa dibalik itu Allah ingin mencelakakan orang itu supaya orang itu semakin terhanyut dengan dosa-dosanya, merasa aman dengan dosanya. Jadi engko mati mesisan. Mesisan apa nih? Nah kadang-kadang kan ada itu orang yang pekerjaannya itu dosa tiap hari itu, terus nggak pernah sakit. Apa? Contohnya apa itu? Wanita-wanita yang nakal di komplek itu. Munggu ben mari zina terus mari ngono langsung barange iku nyonyor. Apa nyonyor itu? Ya berhenti, tapi akan sehat terus. Wah, itu duduk berarti itu diridhoi Allah itu. Aku selama ini loh gak tahu loro, gak tahu apa sehat terus aku berarti diridhani Allah. Ojo. Gitu nggih. Nah, jadi rahmat di sini itu adalah ridhonya Allah, pahala yang agung dari Allah, doanya para malaikat, termasuk ada rahmat dalam arti wong iku ahli suwarga. Ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Karena itu Bapak Ibu sekalian, makna rahmat yang kami sampaikan, nanti kapan kita akan bicara secara khusus makna-makna rahmat di dalam Al-Quran. Ayatnya apa, ini gitu-gitu nih. Sekarang kita bicara bagaimana mendapatkan rahmat Allah melalui Al-Quran. Yang pertama, supaya kita dapat rahmat Allah, dimuliakan Allah, diberi pahala oleh Allah melalui Al-Quran itu yang pertama harus kita imani. Al-Quran kita yakini bahwa itu adalah kitab yang suci diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad dan dari Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Maka pertama di antara rukun iman, iman kepada Allah dan iman kepada Alkitab, khususnya untuk kita yang kita jalani adalah iman, bukan hanya semata-mata kita yakini kebenarannya, tapi iman kita jalani, yaitu Al-Quran. Kalau kepada kitab Taurat, kitab apalagi Zabur, kitab apalagi Injil, kita imani itu semua kitab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk pada masanya. Kalau Zabur itu kitab diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Ya kita yakin. Terus Taurat Nabi Musa. Terus lalu Injil. Kita yakini benar itu Injil itu ada, walaupun lalu kemudian kitab-kitab ini di kemudian hari dipalsukan, iya kan? Sehingga akhirnya nanti itu antara satu dengan yang lain itu tidak ada yang sama karena ada perbedaan-perbedaan, dipalingkan. Ya kita yakini Injil yang sesungguhnya yang diturunkan kepada Nabi Isa itu
benar adanya. Benar adanya. Nah, kita meyakini Al-Quran juga sekaligus itulah kitab yang diturunkan, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya supaya bisa diamalkan dan dipedomani. Nah, jadi yang kita pedomani adalah Al-Quran, bukan kitab-kitab yang kita imani tadi itu, tapi khusus di dalamnya kita imani dan yang kita pedomani, yang kita jadikan bacaan Al-Quran secara rutin. Jadi syarat supaya dapat rahmati Allah yang pertama adalah mengimani. Makanya tadi di surat Al-A'raf ayat 156 tadi sudah saya baca, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka terhadap ayat-ayatku. Nah, ayat-ayat Allah itu ya luas, banyak, termasuk kita sekarang berada di sini ya karena menerima ayat Allah dalam arti nikmat. Itu datangnya dari Allah. Tapi ayat juga bisa bermakna ya ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Kita imani kebenarannya. Kita imani bahwa ayat-ayat yang diturunkan di Al-Quran itu adalah ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Dan tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami penyimpangan. Itu sudah dijanji oleh Allah. Surat Ad-Dahr ayat 19 Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul adzim. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Loh, Allah menggunakan inna loh. Nah itu kami, bukan aku. Padahal Al-Quran yang menurunkan siapa? Allah. Tapi kenapa? Allah kan satu. Tapi kok kenapa? Nahnu. Bukan aku. Ada yang menafsirkan sebagai bentuk apa? Keagungan kami. Tapi ada yang menafsirkan nahnu itu karena Allah menghargai partisipasi makhluk-makhluknya yang karena makhluk itu Al-Quran tetap terjaga. Siapa di situ makhluknya? Malaikat. Kan kita yakini Al-Quran diturunkan melalui siapa? Ya malaikat Jibril. Lalu siapa diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Setelah disampaikan kepada Nabi Muhammad, nukri'u sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Surat Al-A'la. Maka kata lagi Allah menyatakan sanuqri'uka, kami turunkan, kami bacakan untukmu. Yang membaca itu siapa? Bukan Allahnya, tapi melalui malaikat Jibril. Oh, di situ. Sanuqri'uka, kami bacakan untukmu Muhammad, fala tansa, setelah itu kamu, setelah mendengar, kamu tidak pernah lupa kecuali atas kehendak Allah. Itulah Nabi Muhammad, sekali mendengar langsung hafal, Pak. Sampeyan ya iso. Kacek titik kalian. Nabi Muhammad sekali mendengar nggak pernah lupa, jenengan bolak-balik mendengar lupa terus. Ngaten nggih? Apa maneh umur swidak 70 iku? Nggih. Gampang lalian, mlaku ngalor gak iso balik kadang-kadang pisan. Nggih mboten gak ngerti dalane. Yo. Dihafal oleh Nabi Muhammad, setelah dihafal oleh Nabi Muhammad memanggil para sahabat yang ahli tulis Al-Qur'an itu. Ubay bin Ka'ab, Muawiyah dan semuanya, Zaid bin Sabit dan macam-macamnya itu. Turun kepadaku Al-Quran bunyinya begini-begini. Letakkan ayat ini di surat ini, surat ini.
mereka menghafal juga, lalu menulisnya dengan berbagai sahabat saksinya. Terjaga itu. Jadi Allah menjaga, melestarikan Al-Quran, tapi di situ Allah tidak sendirian, dalam arti melibatkan makhluk-makhluknya, termasuk orang-orang yang membukukan Al-Quran pada masa Abu Bakar, mengumpulkan Al-Quran. Lalu siapa yang punya ide untuk mengumpulkan Al-Quran? Sahabat Umar. Sahabat Umar. Disampaikan. Lalu akhirnya sahabat-sahabat yang menulis tadi dikomandani oleh sekretaris Rasulullah sahabat Zaid bin Thabit sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Oh, itu kita imani, Pak. Selama 2,5 tahun melakukan itu, check and recheck itu. Ayat ini dihafal, ini ditulis, ini siapa, semuanya tahu di depan Rasulullah semua. Sampai saking apale ketika sudah 2,5 tahun terkumpul Al-Quran, ini baru kita bicara dari sisi iman, Pak. Tetap ada yang mengganjal. Apa mengganjal itu? Masih ada yang belum melegakan apa? Kita ini ada ayat yang kita hafal tapi belum ditemukan. Loh, saking apa nih? Saking kuatnya ilingan, dzabit namanya itu. Kuat ingatannya itu, tapi nggak ketemu di situ masihan itu. Dari tumpukan kepingan-kepingan ayat tadi itu yang ada kan ditulis zaman Rasulullah, kan ditulis di pelepah kurma, di batu, iya kan gitu toh, di kulit dan seterusnya itu. Jadi masuk lembaran-lembaran itu. Gak ketemu. Iya, betul, belum ada itu. Baru kemudian dicari lagi itu, dapat 2 hari berikutnya ketemu tulisan itu, ayat itu di rumah salah seorang sahabat, tersimpan di rumah salah seorang sahabat namanya sahabat Khuzaimah. Khuzaimah itu gini kan wedok nggih. Nggih, tapi ndok kono iku lanang. Nggih. Sahabat Khuzaimah. Ini dok ini Khuzaimah itu aku mau nang omahe Khuzaimah. Tapi ki lanang mungkin malah. Sahabat Khuzaimah. Apa ayat itu? Ada di surat At-Taubah ayat 128. Dan jenengan sering merungokkan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Surat At-Taubah ayat 128. Itu sempat kecicir itu. Apa? Tahu itu. Kenapa? Karena sahabat hafal. Dan yang menulis juga tahu, dia yang menulis tapi kok belum ketemu. Cari. Nah, ketemulah itu menggambarkan apa? Tingkat keaslian dan keterjagaannya Al-Qur'an itu. Nah, ini gak betul-betul hafal kan, kecicir siji kan, secara kono karo dulu ya. Tapi ini betul. Itu kita imani tentang apa? Al-Quran itu wahyu dari Allah, dan kita imani Al-Quran yang ada sampai sekarang itu asli sebagaimana, tidak dikurangi, tidak ditambah, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kelestarian itu dijamin oleh Allah, tapi dijamin oleh Allah melalui diantaranya malaikat tadi, diantaranya kehafalan-hafalan para sahabat dan tulisan para sahabat, lalu dibukukan dalam sebuah mushaf ketika masa Utsman, lalu ditulis ulang. Ini cara bicara bid'ah, ya bid'ah itu Pak gitu. Tapi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah itu yang sayyi'ah, ada bid'ah yang hasanah. Seperti Imam An-Nawawi itu kan memaparkan tentang macam-macam bid'ah tadi itu. Kenapa? Karena nggak ada perintah apapun dari Rasulullah. Maka inisiatif muncul. Kenapa? Karena Al-Quran itu dibaca versi sana kok berubah.
bunyinya ini bunyi, maka harus ada tata aturan, kaidah-kaidah penulisan Al-Qur'an. Maka istilah ada Rasmul Quran, penyalinan Al-Qur'an, mengkopi, mentulis ulang Al-Qur'an. Waktu itu ya belum ada titik komanya, Pak. Jadi ta, sa, ba itu enggak ada titiknya. Tapi mereka hafal walaupun enggak dikasih titik-titik, ya iso-iso. Termasuk waktu itu belum ada AIU-nya itu. Betul itu, Pak. Baru kemudian periode setelah Sayyidina Ali, lalu berikutnya pun Muawiyah, itu baru ada proses apa ngasih tanda AIU-nya itu. Terutama yang disepakati ulama adalah salah seorang sahabat, salah seorang tabi'in namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, itu yang ahli nahwu soroh, memberikan tanda baca i'rabnya AIU-nya itu. Subhanallah. Lalu dikirim ke berbagai. Tapi waktu pada masa Utsman itu belum dikirim, Pak. Dikopi menjadi 6 lalu dikirim ke berbagai wilayah umat Islam menjadi pedoman dalam penulisan Al-Qur'an itu. Tapi semuanya itu dari Rasulullah. Dalam arti apanya itu? Yang ditulis itu loh, ada ayat-ayat yang dari Rasulullah itu. Nah, ini otentik, bukti keotentisan Al-Qur'an. Keotentikan Al-Quran itu dijaga, dijamin oleh Allah. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka kita tidak perlu untuk terombang-ambing dengan kata-kata. Allah itu kan sudah menentukan sunnatullah, segala sesuatu itu mesti mengalami perubahan. Ini kan ada yang begitu. Segala sesuatu mesti mengalami perubahan. Maka tidak dimungkinkan juga nanti Al-Quran yang sudah diturunkan sejak dulu karena perkembangan zaman lalu mengalami apa? Perubahan. Sudah wajar itu. Ada yang begitu, Pak. Namun itu iya yo, segala sesuatu kan berubah. Nah, kita kan meyakini bahwa segala sesuatu berubah itu juga petunjuk dari Allah. Iya, ada sesuatu yang segala sesuatu bisa berubah, tapi ada segala sesuatu yang tetap terjaga dan terlestari. Salah satunya Al-Quran dijamin oleh Allah. Sebagaimana sesuatu tidak berubah sampai sekarang, kita yang kita terima itu mulai dulu sampai sekarang orang itu hidupnya itu dengan menghirup oksigen, menghirup udara. Tidak pernah berubah. Karena perkembangan zaman sekarang orang hidup itu menghirup air, jadi ikan. Nah itu loh lestari sampai sekarang nggak berubah, betul? Sampai sekarang sudah dijaga oleh Allah. Matahari tidak pernah berubah untuk apanya? Munculnya, betul? Pernah berubah dari selatan. Termasuk yang dikhususkan oleh Allah tidak mengalami perubahan itu adalah Al-Quran, karena dihafal. Maka ada 1-2 kalimat yang diselewengkan, dikurangi, pasti akan dikoreksi, pasti ada yang tahu. Karena itu kan ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan Islam itu lalu menyusun Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang dirubah. Pasti tahu loh. Beda kalau kitab yang lain gitu loh, karena tidak dijamin oleh Allah, karena sudah dirubah-rubah. Akhirnya ya antara satu dengan yang lain itu gak ono sing ngapal kitab itu. Itu salah satu mukjizat Al-Quran, dihafal, bisa dihafal. Lanjenengan itu termasuk orang yang hafal, walaupun nggak semuanya. Ada yang hafalnya ya Fatihah, ada hafalnya kulhu, ada yang hafalnya itu inna a'toy. Nah, sing akeh ya iku nggih. Apa? Langganan. Pun. Lalu bagaimana setelah kita mengimani supaya dapat rahmati Allah, dimuliakan oleh Allah? Kita mencoba Al-Quran sebagai bacaan wajib kita. Wajib, ada yang wajib harus dibaca, kalau tidak ya nggak bisa, yaitu di dalam sholat itu mesti harus baca Quran. Di Quran sendiri nanti apa yang wajib
Itu diantaranya yang diantaranya di ahli fikih itu salah satu yang wajib dibaca rukun itu adalah Fatihah. Walaupun nanti bagi imam dan makmum ada perbedaan itu pendapat, tapi wajib ada di dalam itu wajib. Nanti baru kemudian Al-Quran kita baca, nopo yang bersifat sunnah di luar sholat menjadi bacaan rutin. Nah Allah kan perintah Iqra, bacalah, walaupun artinya Iqra tidak selamanya bacalah tulisan, tapi itu sudah termasuk bagaimana kita baca supaya kita mendapatkan pahala yang luar biasa dan kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu diantaranya kita baca secara rutin. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul adzim, surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang senantiasa membaca kitab Allah. Talayat lu membaca, tartil itu loh. Wa aqamus shalah, dan senantiasa mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mau menafkahkan, menginfakkan apa rizki yang kami turunkan kepadanya, dalam arti dapat rizki dari Allah lalu sebagian disisihkan untuk sedekah. Nggih. Sirron, baik sedekahnya itu dalam arti yang samar, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah dan dirinya. Yarjuna, mereka itulah yang yarjuna, meyakini dan berharap nopo tijaratan, untuk mendapatkan perdagangan dan perniagaan yang bagaimana? Lantabur, tidak pernah rugi. Nah dari situ nanti kita punya tema yang lain, hidup itu berbisnis dengan Allah, bertransaksi dan berdagang dengan Allah. Nah tadi yatluna, membaca. Kemudian ada satu ayat yang sering kita juga dengar, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul, jika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarlah, wa ansitu, dan perhatikan. Ansit itu ngeleng-ngeleng ya, kayaknya dengan merungokkan ngeten niku. Fokus. La'allakum turhamun, supaya kowe kabeh dirahmati Allah. Loh, harus dari sisi Al-Qur'an dirahmati Allah melalui apa? Membaca dan melalui mendengarkan Al-Qur'an. Dirahmati Allah bisa dalam arti napa? Pahala. Setiap satu huruf dapat pahala minimal 10. Bisa dalam arti dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kemarin makanya salah satu keajaiban diantara dari kasus terjadinya perang Palestina dan Israel, Hamas, itu kan ada orang itu, salah tentara itu apa? Yang hafal Quran, yang kemudian dia membawa Al-Quran itu, dia kena tembak tapi enggak. Loh, itu salah satunya. Bisa dilindungi dalam arti seperti itu. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran termasuk bisa diselamatkan. Maka jenengan punya amalan ketika dimanapun di perjalanan, jenengan rutin moco timbangane nganggur ngobrol ngarang ngidul gak jelas moco Quran. Bisa supaya apa? Kalaupun nanti celaka dan meninggal di situ, berarti jenengan adalah meninggal dalam bersama Al-Quran. Bisa juga nanti dengan itu rahmat Allah diturunkan, diberi maunah, dilindungi oleh Allah, tidak terjadi musibah.
Di kendaraan bisa. Sambil duduk, sambil macam. Maka sekarang kan sudah alat tidak harus bawa Quran yang itu. Bisa saja di sini dibuka aplikasinya, bisa. Sehingga nanti dalam perjalanan itu bisa sampai bisa dapat 2 juz, 3 juz, 4 juz. Saya pengalaman kalau jamaah haji itu pulang haji itu di pesawat itu daripada ngobrol, kalau nggak tidur ya maca Quran. Lumayan bisa kadang-kadang dapat 2 juz, 3 juz, bahkan sampai 5 juz. Nah, 8 jam ya. 10 jam kan lumayan. Nah, itu bisa. Sehingga Pak menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaan rutin akan dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian di surat Isra, Al-Isra ya, Al-Isra ayat 82 Allah menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Isra ayat 82. Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami lagi Allah menyatakan wa nunazzilu, bukan unzil, bukan, tapi nunazzilu, nazzala yunazzilu, bukan unazzilu. Kalau unazzilu aku, tapi nunaz itu kami. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an itu ada yang ma itu sesuatu, ma huwa syifa, yang mana dari Al-Qur'an itu ada sebagian itu menjadi syifa. Syifa itu apa artinya, Pak? Obat. Obat bagaimana? Bisa obat dalam arti apa? Obati hati supaya tetap terjaga, obat dari kesusahan, orang itu susah, bagaimana supaya dia bisa tenang, diantaranya membaca Al-Quran, merenungkan makna-makna Al-Quran, kan gitu toh. Warahmatan, dan Al-Quran sebagai rahmat. Disinilah payung hidup dirahmati Allah melalui Al-Quran. Hidup dijaga, disehatkan oleh Allah melalui Al-Quran. Nah, syifa tadi ya bisa dalam arti apa? Obatnya hati tadi itu diantaranya adalah dapat hidayah dari Allah. Bisa juga nanti itu ketika panjenengan itu secara fisik itu ada sakit, tapi memohon kepada Allah melalui membaca ayat tertentu, bisa saja Allah mendatangkan kesembuhan. Bisa, Pak. Saya itu punya ijazah, Pak, dari kiai saya. Tapi tidak saya pamer-pamerkan ahli, ndak. Ya hanya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu aja. Membaca ayat tertentu, terus orang yang sakit gigi baca ini sekian kali, terus dengan tulisan, dengan menggunakan alat paku, Bismillahirrahmanirrahim, dibaca sekian kali, jenengan pegang, Pak. Semuanya bisa terjadi atas izin Allah. Atas izin Allah. Ibrahim dibakar tapi enggak terbakar, ya atas izin Allah. Qulna ya, kan ada ayatnya itu. Qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Ibrahim enggak terbakar, Pak. Diobong wayune sakmono. Lah ngene iki sampean praktekno. Ini ana kebakaran sampean waca iki. Ya tentu semuanya kalau nggak ada izinnya Allah ya nggak bisa, gitu loh ya. Tapi tetap itu wasilah, sarana, bisa, Pak. 1 tahun yang lalu itu saya
Anak saya habis renang itu terus gerukung, nangis tiba-tiba karena mungkin masuk angin nih, sakit itu. Tak carikan obat secara medis itu, carikan obat. Saya berkajak ke apotek biasa sembuh. Kok gak sembuh-sembuh, tetap nangis saya. Baru saya ingat ijazah tadi itu, subhanallah. Udah, ini baca. Gimana? Ngibi leres sampai saiki alhamdulillah. Artinya kita tidak menutup semuanya, itu bisa terjadi atas izin Allah, termasuk yang paling utama itu Fatihah. Al-Fatihah 5 quri'atlah. Fatihah itu diniatkan untuk apa terserah. Yang penting semuanya kepada Allah. Bisa dalam arti seperti itu. Rasul sendiri kan baca Fatihah kadang-kadang ketika ada sahabat kena dintup apa. Tapi ya di samping itunya, di samping apa itu bacaan Al-Qur'annya, ya termasuk hatinya orang yang membaca itu. Gitu nggih? Hatinya orang yang membaca ini, semuanya bisa sarana. Apalagi diartikan syifa itu adalah tomboe hati. Ketika ada orang itu ada persoalan-persoalan, gini berdasarkan Al-Quran, sampai itu mestinya bersikap seperti ini. Iki lho ge tomboe hati. Obat alah. Setelah mendengarkan penjelasan Al-Quran itu, saya menjadi ayem sekarang, nggak tenang, gak bingung mana. Contohnya apa? Ketika gagal dalam merencanakan dan melaksanakan sesuatu, galau kan? Gini badan, ya Allah. Terus akhirnya apa? Dapat nasihat dari seorang ustadz. Coba saya bacakan ayat ya, maksudnya begini. Apa di antaranya? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ada ayat nggih, wa asa an takrahu syai'an, mungkin kamu itu tidak senang terhadap kejadian tertentu. Gitu kan? Tapi justru siapa tahu di balik kejadian itu kamu mendapatkan kebaikan yang melimpah di kemudian hari. Kon nyenengi arek wedok iku, ternyata arek wedok iku rapi mbek wong liya. Mun iku ojo kon sampai patah hati. Sampai ngancam-ngancam. Demi Allah gak rela aku nek kon sampai dirapi wong liya kon. Lebih baik aku tidak akan pernah melihat dirimu. Kan ngono ya. Bahaya kan itu tuh. Siapa tahu justru orang yang kamu incer-incer itu bukan yang terbaik untuk kamu. Jadi sementara kamu merasa tersakiti karena apa? Gagal dalam merencanakan cinta. Jangan putus asa. Siapa tahu justru kamu akan bertemu dengan orang yang tidak kamu rencanakan yang lebih baik. Dan di situ surganya hidup kamu. Oh iya ya. Temen kak, oleh telungulan kerungu tiba apa? Bojo sing rabi iku wis pecerai apa gak kuat karo arek wedok iku ngono apa? Apa nih? Ya gak sembarangan nih. Walah berarti arek wedok iku nemen yo. Tuh. Ngene mboten. Bisa lho, ngono iku akhirnya arep tenan. Sehingga enggak ada istilah yang namanya patah hati dalam cinta, apalagi gara-gara itu harus patah tulang, apalagi sampai bunuh diri. Loh, oh hati-hati, Pak. Dan kenyataan itu kan banyak terjadi nggih. Nah itu sebagaimana hati-hati kamu sekarang senang, hati-hati siapa tahu di balik senang kamu akan, sehingga orang berhati-hati. Dan kalaupun iya akhirnya dia tetap kembalinya kepada Allah. Innalillah. Oh hati-hati. Rahmat di situ juga muncul. Di samping itu pahala yang luar biasa. Maka Al-Quran kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah, kemuliaan dari Allah. Di antaranya pertama kita imani Al-Quran, kita baca secara rutin Al-Quran, lalu apa? Kita mencoba mengkaji makna-makna yang ada di Al-Quran. Understand? Nah, baru nanti kita bicara tentang bagaimana petunjuk-petunjuk Al-Quran itu sebagai datangnya rahmatan lil alamin. Itu perlu kajian lagi, Pak. Karena itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini
bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah melalui Al-Quran diantaranya kita imani, kemudian kita jadikan bacaan rutin, lalu kita mencoba untuk terus berupaya menggali makna-makna yang ada di Al-Quran. Khairukum, orang yang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Quran, wong sing gelem mempelajari Al-Quran dari berbagai aspek seginya. Khairukum man ta'allamal Quran. Maka saya kemana-mana itu punya kajian tafsir tematik, tema-tema tertentu yang kita angkat. Pergi ke Pondok Jati, mampir ke rumahnya Bu Salama. Maksud hati ingin tetap bersama. Paket sepatu dikirim ke Jakarta, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Maka bila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah hari ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemulah lagi pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Raudhatul Jannah FM. Mudah-mudahan kita semuanya adalah calon-calon tetap penduduk surga. Pun mantun nggih. Ada yang tanya, silakan. Monggo kalau ada yang tanya. Sarapannya ya wis siap. Yang mau saya diskusi. Pak Acang, sinten Pak sinten? Pak Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, surat Al-Quran di susun ketika Nabi Muhammad masih hidup atau sudah meninggal. Oh, oke. Dan di zaman Khalifah siapa serta bagaimana susunan tersebut. Susunan surat-suratnya. Nggih. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui pertanyaan Pak Wicaksono nggih. Wicaksono niku nek cara bahasa Indonesia bijaksana orangnya. Insya Allah termasuk bijaksana dalam cinta nggih. Istrinya nderek nggih. Ya, bijaksana dan bijaksini gitu ya. Jadi gitu. Pada masa Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi, itu perintahnya Rasul adalah sahabat-sahabat dibacakan itu ayat itu oleh Rasulullah, lalu dihafal, tulis ya ayat yang tadi itu di surat ini, letakkan. Jadi ayat itu kan memang turunnya kan tidak langsung Al-Baqarah selesai, enggak, berpencar-pencar waktunya itu. Cuman Rasul ini nanti letakkan di surat ini ya. Nah, apalagi nyapa tesan itu. Kalau footnote mungkin kita nggak bicara tentang teknisnya itu. Ditulis ya, ditulis sahabat yang memang ahli nulis. Rasul kan sendiri kan tidak bisa baca tulis, tapi dia kelebihannya adalah mendengar langsung hafal gitu loh gue. Jenengan mau apa? Mendengar langsung hilang gitu. Tulis sampai 22 tahun gitu. Selama sampai turun itu. Tapi tempatnya masih di berbagai tempat di mana Rasul ada waktu itu. Di rumah sahabat ini, di rumah istrinya, terus ditulisnya ada di kayu, ada di pelepah kurma, ada yang pokoknya gitu tulisannya. Masih manual lah waktu itu, sangat-sangat manual gitu, sederhana gitu. Sampai Rasulullah dalam berdakwah selama 22 tahun tadi itu diakhiri dengan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Artinya setelah itu sudah tidak turun lagi Al-Qur'an. Nah, itu Rasul hanya perintah seperti itu, Pak. Tulis di ayat ini, ayat ini, ayat ini, terus suratnya juga dari Rasulullah nama-namanya itu. Udah. Terus dihafal oleh sahabat. Belum ada perintah menyusun seperti itu, belum. Pokoknya tulis. Sampai 6.000 lebih itu kan ayatnya itu. Sehingga nanti itu di samping hafal sahabat, terutama yang menulis, lalu apa? Tapi tempatnya masih berserakan di berbagai tempat. Setelah Rasulullah wafat, kemudian
pada masa Abu Bakar terjadi perang namanya Yamamah, memerangi orang-orang murtad termasuk Musailamah Al-Kadzab yang mengaku jadi nabi karena ia memproklamirkan dirinya dapat wahyu dari Tuhan, diantaranya dapat surat Al-Fil katanya untuk menyamai Al-Quran. Kapan-kapan kita bicara tentang kemujizatan Al-Quran, Pak. Apa? Al-filu mal-fil, al-fil hayawanun khurtumuhu tawil wa dhailuhu qasir. Ngono. Gajah, tahukah gajah? Gajah adalah binatang yang tubuhnya besar, lalu belalainya panjang, tapi buntutnya pendek. Ya, kayak nyanyian dari sini. Tapi menunggu jangkep dari wahyu. Perang ini, mereka gak mau bakar zakat. Dalam peperangan itu 70 sahabat yang hafal Quran meninggal. Karena rata-rata sahabat hafal waktu itu. Meninggal, lalu Umar itu mikir, nah itu sudah dijamin oleh Rasulullah, innallaha wada'uddin, Allah itu meletakkan agama itu ada di akalnya, di kecerdasannya siapa? Umar. Mikir, wah gila, iki sing hafal 70, lah nanti generasi berikutnya nanti gimana yang belum belajar Al-Quran itu, sementara Al-Quran masih berserakan di berbagai tempat. Baru muncul ide bagaimana Al-Quran yang masih berbagai tempat tadi itu harus terjaga, terlindungi, jangan sampai tercampur dengan syair, jangan sampai tercampur dengan hadis. Itu harus mumpung si akeh sing hafal. Baru itu usul disampaikan kepada Abu Bakar. Pertama ketika itu Abu Bakar nolak, enggak, karena nggak ada perintah apapun dari Rasulullah tentang itu. Tapi Umar memberikan alasan, logikanya. Kan bahayanya nanti anak cucu kita kalau mau belajar Al-Quran dari mana kalau Al-Quran masih tercecer di berbagai tempat itu. Iya ya, maka Zaid bin Sabit dipanggil dan dia sebagai ketuanya. Tersusun sama 2 tahun itu baru ditemukan, terkumpul semuanya tadi itu. Bin, berjalan ya. Abu Bakar meninggal, sudah terkumpul, lalu Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada saat itu Al-Quran yang tadi di rumahnya Abu Bakar, terus ketika Umar meninggal, ketika Abu Bakar meninggal, Umar sebagai khalifah waktu itu juga ingin menjaga Al-Quran. Terus apa? Al-Quran dipindahkan di rumahnya Hafsah istri Rasulullah yang putrinya. Itu tadi tumpukan-tumpukan tadi loh, ayat-ayat tadi itu loh. Wush, yo banyak Pak, bisa bayangkan itu sampai 6.000 ayat ya. Numpuk sak gudang gitu. Nah, kemudian pada masa Utsman, itu kok di berbagai daerah kan sudah banyak orang non Arab yang masuk Islam. Nah, baca Quran itu kan kadang-kadang logatnya itu mempengaruhi. Seperti orang Cina maca Quran kopi itu kayak apa, orang Mesir itu terjadi berbagai versi-versi bacaan, maka di situ muncul gagasan berikutnya pada masa Utsman. Al-Quran yang masih ditumpukan-tumpukan lembaran-lembaran tadi itu bagaimana ditulis ulang di sebuah kertas ditulis. Itu tidak cukup 2 tahun Pak. Untungnya tadi itu sahabat Zaid bin Sabit masih ada itu, terus ditulis ulang dalam sebuah lembaran namanya Mushaf Utsmani dengan kaidah-kaidah. Bagaimana innama itu tulis menjadi innama disambungkan. Itu tapi tidak berubah Pak. Tetap hanya tulisannya saja, versi tulisannya. Maliki itu ada yang ma pakai alif, ada yang ma nggak pakai alif tapi dikasih tanda panjang itu. Nah, ditulis ulang pada masa Utsman. Lalu di situ penyusunan kok Fatihah, Al-Baqarah, terus kemudian Ali Imran, kemudian sampai itu terakhir surat apa Pak? An-Nas. Itu bukan ketetapan dari Rasulullah, urut-urutannya itu. Makanya dalam menjaga Al-Quran itu ada satu namanya tauqifi, ada ijtihadi. Tauqifi itu apa? Ketentuan-ketentuan Allah dilewatkan Rasulullah, termasuk meletakkan ayat di surat ini itu Rasulullah dari Allah. Tauqifi, nggak bisa dihikang. Tapi menyusun urut-urutan surat di dalam Al-Quran itu tidak berdasarkan perintah Rasulullah, karena Rasul belum perintah gitu-gitu itu. Tapi lalu sahabat ijtihad bersama, ya apa? Fatihah diletakkan pertama, Al-Baqarah itu ijtihad sahabat sampai nanti An-Nas yang paling akhir. Nah, penyusunan itu bukan berdasarkan urut turunnya, bukan,
Kalau urut turunnya mestinya Iqra dulu kan. Benar-benar Al-Mudaththir. Enggak, itu ijtihad, Pak. Baru setelah itu udah menjadi, belum ada juz-juzannya waktu itu, Pak. Pokoknya ditulis lengkap menjadi Mushaf Utsmani, disalin untuk dikirim ke berbagai pimpinan wilayah di sana, menjadi pedoman di sana. Tapi belum ada titik-titiknya, belum ada harokat. Berikutnya pada masa Sayyidina Ali ditambah tadi itu, diperintahkan supaya ngasih titik. Berikutnya pada masa Muawiyah, berikutnya kan nggak lama karena banyak perang barang itu. Akhirnya itu pada masa Muawiyah bin Yazid, Yazid bin Muawiyah itu lalu ada salah seorang panglima yang diserahi untuk bagaimana memerintahkan salah seorang ahli nahwu sorof, diantaranya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, untuk menyempurnakan tadi itu, menyempurnakan tulisan titik komanya, apa itu titik-titiknya, kemudian harokatnya itu. Jadi prosesnya seperti itu, Pak. Jadi di dalam penyusunan Al-Quran itu ada yang bersifat tauqifi, ada yang bersifat ijtihadi. Tauqifi itu ketentuan-ketentuan, ketetapan dari Rasulullah, Allah kepada Rasul, nama, pemberian nama surat, kemudian meletakkan ayat di surat ini, jumlahnya ayat di surat Al-Baqarah berapa, surat itu ketentuan dari Allah. Tapi lalu menyusun urut-urutan surat tadi itu, termasuk ada juz-juz barang itu, Pak. Itu semuanya perkembangan berikutnya, Pak. Ngoten, Pak nggih? Oke, nanti kapan-kapan kita perlu tetap untuk mengkaji Al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Selama kita mau mengkaji Al-Qur'an, maka insya Allah kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujatan lana ya rabbal alamin wa la taj'al hujatan alaina ya Allah bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.